Halo kan, assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya sini di channel Bestek ID. Kali kita akan membahas dari ROM bootleggers di Xiaomi Redmi Note 4 yang sudah kita install selama 3-4 harian ya kan. Kita akan membahas seperti biasa dari fitur-fitur, tes performa, tes gaming, dan juga tes baterai. Dan juga di akhir closing nanti video kita akan sampel-sampel beberapa foto dan juga video dari ROM ini ya kan. Langsung saja kita tanpa basa-basi ke pembahasan pertama, yaitu fitur-fitur yang ada di ROM ini ya kan. Nah, untuk pembahasan pertama dari ROM bootleggers ini kita akan bahas dari bootleg dumper. Ini sama hal kayak yang di Redmi Note 8 yang bootleggers. Kalian kalau misal udah nonton udah mantengin channel saya dari lama pasti udah tahu dari video yang Redmi Note 8 yang bahas tentang ROM bootleggers. Untuk ini sama kayak yang kemarin mana ya? Yang Redmi Note 5, sebentar saya ambil dulu. Nah, ini bootleg dumper dan ini deep space. Nah, bisa dilihat untuk ininya nggak jauh beda ya, dari status bar, quick setting, lalu dari notifikasi, dari layar kunci, animasi ya. Sama aja sih sebenarnya, buat fitur-fitur ini mah nggak jauh beda dari ROM-ROM lainnya ya sini. Jadi ya saya mungkin nggak akan bahas banyak-banyak ya kan di sini. Ya mungkin bagian UI-nya aja penempatan yang berbeda di sini. Ini Redmi Note 5 yang masih di ROM deep freeze, dan ini ada Xiaomi Redmi Note 4 yang di ROM bootleggers. Ini untuk fitur-fitur seperti itu. Mungkin yang agak sedikit berbeda di bagian ini aja kan, di bagian ikonnya aja, sama di bagian setting-setting ini aja. Oke. Jadi untuk fitur-fiturnya semua berfungsi dengan baik, dari WiFi, Bluetooth, dari sinyal, sensor-sensor, semuanya berfungsi dengan baik, dan juga baterai. Terus aplikasi juga, untuk aplikasi perbankan juga berfungsi dengan baik semuanya kan, dari OVO, Dana, BCA Mobile, dan BNI. Ini sebagai sampel bank yang saya sertakan di ROM ini ya kan. Jadi untuk kecuali ya satu, kalau misal saya ingatkan lagi, kalau misal HP kalian sudah di root atau sudah di root, itu saya nggak merekomendasikan kalian untuk menginstal dari aplikasi bank ya, pasti kedetek ya kan buat ininya. Mau nggak mau kalian harus di hidden via Magis seperti itu. Ini untuk fitur-fiturnya seperti itu, penjelasannya mungkin ya saya nggak bisa jelaskan banyak karena untuk fitur-fitur di stok ROM itu nggak begitu banyak kayak ROM-ROM lainnya. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, itu tes performa dari HP ini ya kan. Hanya kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, di pembahasan selanjutnya yaitu tentang performa, kita akan bahas dari dua aplikasi ini ya kan, Antutu Benchmark dan GPU Mark. 3D Mark kenapa nggak dimasukin bang? 3D Mark saya udah coba install ya kan di sini 3D Mark, cuman pada download data itu korup terus pas jalanin. Jadi pas lagi running benchmarknya korup, video korup gitu, nggak tahu. Saya udah hapus data, udah coba diinstal ulang, tetap aja nggak bisa. Dan untuk GPU Mark kita dapat skor kurang lebih sekitar, di sini bisa kita lihat 319.200. Ini beda 100.000 ya kan dari Xiaomi Redmi Note 5 yang kemarin kita bahas. Xiaomi Redmi Note 5 dapat skor 400 ribuan ya kan, situ hampir 500 ribu lah. Ini dapat skor 300 ribu. Yang HP udah keluaran 2016-2017, ini masih dibilang bagus ya kan buat harian, multitasking ataupun buat HP-HP bocil. Terus juga kita tes dari Antutu, kita dapat skor kurang lebih 100-an ya kan, 100 ribuan. Antutu versi 9 kita dapat skor 143.012. Dengan skor seperti ini saya pakai RAM yang 3 GB ya kan, jadi mungkin agak berpengaruh dengan skor juga. Misal HP kalian RAM-nya 4 GB ya kan, jadi jangan terlalu berpacu sama poin ini. Yang penting dari poin CPU, GPU, dan UX-nya itu sama. Paling berbeda di poin memorinya aja, karena misal kalian HP-nya yang RAM 4 GB masih lebih besar nilainya dari saya, seperti itu. Nah, mungkin untuk pembahasan dari performa kita sudah bahas. Kita ke pengetesan selanjutnya, pengetesan dari baterai di ROM ini kan. Kita ke pembahasan selanjutnya.
Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, pembahasan dari tes baterai. Di sini bisa dilihat untuk baterainya kita masih 90% dengan outboardnya masih bisa kuat 1 hari 2 jam. Mantap sekali ya kan di sini. Dengan baterai penggunaannya seperti ini, 1 jam 15 menit yang lalu berarti berkurang 10%. Nah, ini awet berarti sob, ini sudah dipastikan awet ya kan. Pemakaian saya seperti ini. Buat hari ini belum ngapa-ngapain ya, belum main game, belum YouTubean. Tapi biasanya saya dapat screen on time kurang lebih sekitar 6 jam ya kan, tergantung kita penggunaan juga. Terus juga untuk baterai ini saya nggak bisa patokan bahwa di HP saya dapat sekian, di HP kalian mungkin bisa juga dapat sekian. Nggak bisa saya istilahnya nggak bisa buat patokan juga, karena mungkin tiap HP itu buat performa baterai menurun ya kan, atau berbeda-beda. Karena ini HP udah lumayan tua, jadi untuk baterai mungkin kita nggak bisa jadi patokan ya kan. Tapi saya bisa dibilang untuk baterai di ROM ini bisa dibilang awet, seperti halnya ROM-ROM yang saya coba sebelum-sebelumnya. Sudah pasti awet. Saya belum menemukan ROM yang boros ya kan dari baterainya. Saya untuk kernel juga masih kernel bawaan. Jadi untuk ininya, jika kalian ingin melihat dari hasil riset penggunaan baterai saya, kalian bisa tonton di slide berikut ini ya kan. Nah, setelah kalian melihat hasil penggunaan baterai saya selama kurang lebih 4 hari, kita ke pembahasan selanjutnya, itu pembahasan tentang gaming yang kan di ROM ini, dimana kita akan mengetes dari 2 game. Langsung kita ke pembahasannya, oke? Nah, kita akan bahas di sini dari 2 game, yaitu game PUBG Mobile dan game Mobile Legends. Kita tes dari PUBG Mobile terlebih dahulu ya kan. Sebelumnya dan kita sudah ada dalam game PUBG Mobile ya kan. Di sini kita dapat FPS di dalam in-game sekitar 30 sampai 25 FPS. Di sini kita lihat untuk grafiknya terlebih dahulu ya kan. Dapat grafiknya apa? Dapat di Smooth Extreme. Oke, mantap, Smooth Extreme. Dan kita dapat grafik tertinggi di HD Extreme. Mungkin kalau di PUBG normal beda ya kan untuk ininya. Kita di PUBG biasa seperti ini. Jadi dapat FPS-nya kurang lebih 60 di sini bisa dilihat 45 sampai 60. Kita main satu match di Battle Royale. Oke, kita start dan kita tunggu hingga masuk ke dalam in-game atau permainan dari PUBG Mobile. Untuk loadingnya juga cepat ya kan, nggak lemot di sini. Jadi untuk loadingnya tergantung dari jaringan kalian ya kan. Kita langsung aja ke dalam in-game-nya. Nah, kita sudah ada di dalam PUBG Mobile-nya. Kita follow orang random, nggak apa-apa. Untuk ininya grafis kita dapat sekitar, bisa dilihat ya kan, di sini dapatnya sekitar 60, 50, 45, 35, turun ke 50, naik lagi 50, 45, turun lagi 50, 45. Ya, bentuk motor kabel sekitar 30 fps ya kan. Ya di sini awet sih, nggak nge-lag ininya. Mohon maaf juga, saya bukan player kompetitif, jadi untuk cara bermain saya agak sedikit noob seperti ini ya kan. Oke, sip. Oke, kita sudah masuk dalam in-game-nya. Di sini untuk seperti ini ya kan, FPS-nya dapat 60 di sini. 60, ajak 60 ya kan di dalam pesawat. Nah, kita sudah turun dari pesawat ya kan. Kita pas turun tuh dapat FPS kurang lebih 30. Turun lagi 60, turun lagi ke ya sekitar 30 45 berarti ya, normal-normalnya di sini. Oke, kita unfollow. Kita cari rumah dulu, kita main aman aja, oke. Di sini. Sepertinya saya belum lihat ada orang. Kita agak terangin dulu. Oke, untuk ini smooth ya kan, sama kayak di Redmi Note 5 kemarin kita review. Karena itu nggak begitu jauh untuk generasi ini, untuk bisa dibilang awet. Oke, untuk soundnya oke, langsung ada baku tembak di depan. Kita cari dulu musuhnya kan, kita cari musuh aja. Kita main barbar di sini. Kayaknya bot itu kan orang.
Oh iya tuh orang mah. Oke, mantap. Ya, perlu kita habis ya kan. Ada orang lagi. Sayang ya kan kita turun. Mohon maaf kalau permainan saya noob di sini. Ayo kill aja, kill dah, kill. Ini untuk game PUBG Mobile bisa dibilang lancar tanpa ada kendala ya kan. Cuman permainan saya aja yang noob di sini. Kita pada FPS kurang rata sekitar 30 FPS di sini. Kita exit aja karena nggak bisa di recall. Oke, continue. Dan seperti tadi dari permainan PUBG Mobile, kita ke permainan selanjutnya itu game Mobile Legends ya kan. Kita slide ke berikut ini. Kita sudah ada di dalam game Mobile Legends ya kan. Di sini kita sudah mendownload datanya 100%. Kita lihat dapat settingannya apa. Oke, kita dapat settingan sama kayak di Redmi Note 5, yaitu refresh rate high, grafisnya juga high. Kita rata kanan semua ya kan di sini. Di in game kita dapat FPS kurang lebih sekitar 45 sampai 30 FPS ya kan. Oke, kita main ranked di sini. Oke. Kita klik start. Oke. Dan kita langsung aja skip ke dalam in-game dari game Mobile Legends ya, oke. Nah, kita sudah di dalam game Mobile Legends ya kan di sini. Kita pakai hero kecoa di sini. Agak sedikit nongol ya. Apa karena jaringannya? Pingnya sih nggak stabil sini di 67 sampai 90. Merah. Ya ini mah pingnya ini nggak stabil ya kan. FPS dapat sekitar 45 FPS di sini. Ini ngapain ganggu bab anjir. Nggak mau pakein FPS gini ya kan. Agak sedikit nge-lag ya. Dapat FPS tapi lumayan sekitar ini. Tapi yang pingnya turun-turun ya kan, jadi ya mungkin mengaruh juga itu. Oke. Kita akan bermain satu match ya kan. Di sini kita lihat dari performanya, baterai kita ada di sekitar 86%. Kita bermain satu match, kita lihat sisa baterai dan juga performanya, oke. Nah, ini ya kan kita sudah bermain satu match di sini Mobile Legends. Yang menurut saya sih mungkin karena jaringannya agak sedikit nge-lag ya. Jadi sering buat FPS drop, mungkin karena jaringan juga. Kita dapat FPS kurang lebih sekitar 20 sampai 45 FPS paling tinggi ya kan. Nggak kayak di Redmi Note Redmi Note 5 yang kemarin kita review, dapat FPS-nya bagus ya kan, sekitar 45 sampai 50 FPS. Tapi kita dapat MVP tentu saja dan juga Legendary. Tapi saya nggak dapat Maniac atau Septek ya kan di sini. Nah, tadi baterai kita sekitar 86%, ini 82%, berarti berkurang 4% ya kan di sini. Dan untuk permainan game kita sudah selesai. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kameranya. Oke, kita ke sesi selanjutnya. Nah, lanjutnya kita akan membahas tentang kamera di HP ini ya kan. Si kita pakai kameranya kamera Gcam, sama kayak di Redmi Note 5 kemarin kita pakai kamera Gcam. Untuk kamera bawahnya sih kamera Gcam juga, cuman Gcamnya beda. Ya, hasilnya juga nggak begitu bagus ya kan di sini. Masih bagusan di Gcam. Jadi untuk yang mau link Gcamnya bisa saya tahu di video di bawah, oke. Jadi untuk
ininya hasilnya fotonya bagus, semua normal dari perekaman video dan lain-lainnya normal, nggak ada kendala ya kan di sini. Cuman paling agak sedikit patah-patah di visual doang. Nah, berikut adalah sampel foto dan video dari HP ini ya kan, bisa saya tayangkan dari slide berikut ini. Nah, jadi kalian sudah melihat kan dari hasil foto dan videonya. Kita ke sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan dari ROM ini kan. Jadi bagaimana bang untuk ROM bootleggers di HP ini, bagaimana? Menurut saya sih ya direkomendasi ini bisa, di ini juga enggak. Cuman ya 50-50 lah. Untuk dari fiturnya ya saya sedikit agak bosan ya bahasnya, nggak ada perbedaan gitu ya ROM-ROM lain. Mungkin karena saya belum custom kernel atau lain-lainnya, belum begitu berasa lah ininya. Buat kamera sayangnya cuman pakai kamera stok Gcam yang ya bisa saya bilang jelek, mau nggak mau sih install Gcam. Terus untuk baterai yang saya suka, tapi sini baterai saya suka awet seperti biasanya, sinyal bagus, untuk lain-lainnya sensor aman, nggak ada kendala. Buat game pun juga ya standar lah, bagus. Jadi untuk ROM ini bisa saya coba untuk kalian yang ingin penasaran dengan bootleggers yang versi terbaru di sini yang Android 13, atau kalian bisa tunggu di update selanjutnya ya, siapa tahu ada perbaruan dari fixbook atau lain-lainnya dan lain-lainnya. Oke, mungkin ada di review dari ROM ini. Terima kasih nonton video sampai akhir dan jumpa lagi di video selanjutnya sob. Adios dan dadah sobat.